Selamat pagi, sore, malam, ataupun siang, Bu In. Saya Yonatan Emanuel absen 25, kelas X5, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama dan salah satu yang terbesar di pantai utara Jawa. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan anak dari Kertabumi atau Brawijaya kelima dan juga Putri Campa. Tetapi pernikahan antara Brawijaya kelima dengan Putri Campa ini tidak dikenani atau ditentang oleh warga kerajaan. Maka dari itu Putri Campa dan juga anaknya yaitu Raden Patah disisihkan ke Adipati Palembang. Tetapi Raden Patah ini tidak mau melanjutkan melanjutkan karya dari ayah tirinya untuk menjadi Adipati Palembang selanjutnya, tetapi ia malah kabur ke pesantren Sunan Ampel di Jawa untuk belajar tentang Islam. Selanjutnya ia pergi ke daerah Jawa lain untuk mendirikan pesantrennya sendiri atas perintah Sunan Ampel yang akhirnya dinamakan Demak, yang nanti akhirnya akan berkembang menjadi Kerajaan Demak. Pada saat dia sudah menjadi raja dari Kerajaan Demak, di momen tersebut keadaan Majapahit sedang melemah karena kepemimpinan ayahnya sendiri, itu Brawijaya kelima atau Kertabumi, yang dianggap terlalu tua dan tidak peka terhadap kondisi kerajaan. Maka dari itu si Raden Patah ini berniat untuk menyerang Majapahit, tetapi Raden Patah ini dilarang oleh Sunan Ampel karena bagaimanapun juga Brawijaya kelima ini merupakan ayahnya sendiri. Tetapi pada saat Sunan Ampel meninggal atau wafat, si Raden Patah ini tetap menjalankan niatnya untuk menyerang Majapahit. Setelah Brawijaya kelima mendengar kabar bahwa anaknya ingin menyerang Majapahit, Brawijaya kelima ini tentunya sedih dan akhirnya tidak mau melawan, tapi mengerahkan anaknya untuk membendung pasukan dari Raden Patah. Tetapi sebelum anak-anaknya diutus atau untuk datang, tetapi si Raden Patah ini udah sampai duluan dan akhirnya Majapahit kalah dan akhirnya si Brawijaya kelima ini kabur atau melarikan diri. Karena hal tersebut, Majapahit pun runtuh. Karena Majapahit telah dikalahkan Demak, maka dari itu kerajaan Majapahit menjadi kerajaan bawahan Demak. Tapi Raden Patah ini ingin menyerang lagi Portugis di Malaka, tetapi serangan tersebut gagal yang mengakibatkan Raden Patah wafat dan akhirnya digantikan oleh anaknya sendiri bernama Sultan Trenggana yang mencapai puncak kejayaan yang meluaskan wilayah sampai dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Jadi karena ekspansi wilayah tersebut, kerajaan Pajajaran yang berada di wilayah yang sama merasa terancam dan akhirnya meminta bantuan dengan Portugis dan akhirnya bekerja sama. Dan akhirnya Portugis dibolehkan untuk membangun benteng di sana dengan imbalan berupa hasil tani yang akan diberikan ke Portugis. Tetapi karena Portugis mau membantu kerajaan Pajajaran Sunda, Demak pun merasa terancam. Akhirnya di bawah pimpinan Fathahilah, Demak menyerang Pajajaran dulu sebelum kerajaan Portugis datang. Perlu diketahui, Fathahilah ini merupakan anggota dari kerajaan Samudra Pasai dahulu. Tetapi karena dendamnya, Samudra Pasai kan dibikin runtuh oleh serangan Portugis. Karena dendam Fathahilah tersebut, akhirnya Fathahilah membantu Demak untuk mengalahkan Portugis atau menggagalkan rencana Portugis. Di bawah pimpinan Fathahilah, akhirnya kerajaan Pajajaran Sunda pun jatuh ke tangan kerajaan Demak. Dan akhirnya pada saat ekspedisi
Portugis ke kerajaan Pajajaran Sunda. Tanpa diketahui Portugis, kerajaan Pajajaran Sunda ini udah dikuasai oleh Demak, dan akhirnya kerajaan Portugis pun dipukul mundur. Menurut Babat Tanah Jawi, sepeninggalan Sultan Trenggana, adanya konflik internal. Sepeninggalan Sultan Trenggana, harusnya Sultan Trenggana ini digantikan oleh saudaranya sendiri bernama Sedul Lepen. Tetapi Sedul Lepen ini dibunuh oleh anaknya Trenggana sendiri yang bernama Prawoto. Dan akhirnya itu berkembang menjadi perang saudara, dan akhirnya Prawoto dibunuh lagi oleh anaknya Sedul Lepen yang bernama Arya Panangsang. Arya Panangsang ini akhirnya membuat para tetua marah, khususnya Jaka Tingkir, dan akhirnya dikalahkan oleh para tetua di Jaka Tingkir. Akhirnya kekuasaan jatuh ke Jaka Tingkir. Dan akhirnya Jaka Tingkir ini memindahkan kekuasaan dari Demak ke Pajang, yang membuat kekuasaan Demak atau riwayat kerajaan Demak berakhir. Dan akhirnya Jaka Tingkir memberikan sebidang tanah yang disebut Mataram, yang menandakan bahwa kekuasaan Mataram atau kerajaan Mataram, kekuasaannya dimulai dari sini. Sekian dari saya, terima kasih.